Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 270 dengan tema berinfak dengan diam-diam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidzalimina min ansor. Wa ma utawi suwiji-wiji anfaqtum lamun nyokongake sira kabeh min nafaqatin ing nafaqah aw nadartum utawa nadar sira kabeh min nadrin ing nadar fa innallaha mongko sedune Allah Ta'ala iku ya'lamuhu pirsa sapa Allah ing nafaqah utawa nadar. Wa ma lan ora ana iku lidzalimina ketuwe wong kang dolim min angsorin utawi kang padha nulungi. Surat Al-Baqarah ayat 270 dengan tema berinfak dengan diam-diam, dan subtemanya yaitu infak pada umumnya, baik infak yang diridhai Allah maupun yang tidak. Demikian pula mengenai masalah nazar. Lalu ditegaskan bahwa Allah mengetahui semua infak dan nazar yang dilakukan manusia, sehingga Allah akan memberikan pahala jika infak dan nazar itu baik. Tapi sebaliknya, Allah akan memberikan siksa apabila infak dan nazar itu tidak baik. Keterangan ayat 270. Apa yang dimaksud nazar? Nazar adalah niat kepada diri sendiri untuk berbuat suatu kebaikan. Apabila suatu maksud yang baik sudah tercapai atau sudah selesai terlepas dari suatu hal yang tidak disenangi. Contoh, seseorang berkata, jika aku lulus ujian ABRI, aku akan bersedekah 10 juta rupiah. Ini contoh. Atau contoh lagi, kalau aku lulus ujian ASN, nah ini jika lulus, aku akan berpuasa 15 hari. Atau contoh lagi, apabila aku sembuh dari penyakitku ini, maka aku akan menyumbangkan hartaku untuk perbaikan masjid atau pondok pesantren.
Jadi nadar semacam ini kan tentu saja kan baik. Ini diperbolehkan dalam agama, boleh. Karena apa? Lulus dari ujian baik, sembuh dari penyakit adalah merupakan nikmat dari Allah yang patut disyukuri, kan baik. Berpuasa, bersedekah, dan menyumbangkan harta untuk kepentingan agama, masjid umpamanya atau pondok pesantren, itu kan perbuatan yang baik, turut bermanfaat. Nah, tapi juga ada kok nazar yang tidak baik, ada itu, bahkan mendatangkan kerusakan. Nah, nazar semacam ini tentu saja tidak diridhai Allah. Contoh, seseorang berkata, jika nanti aku berbicara dengan adikku, maka aku harus berpuasa 30 hari. Nah, maksudnya orang itu tidak akan berbaikan dengan saudara sendiri, dengan adik sendiri loh. Kok tidak ingin bicara, kan tidak baik. Jadi nadar seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena apa? Walaupun berpuasa itu baik, tapi kan bermusuhan dengan adiknya atau saudaranya sendiri, itu kan perbuatan yang tercela. Nah, infak dan nadar yang bagaimanapun yang kita lakukan, yang mereka lakukan, Allah senantiasa mengetahuinya. Allah tahu, semuanya tahu. Maka Allah akan memberikan balasan pahala atau azab. Ini jika barang yang dinafkahkan atau yang dinadarkan itu adalah yang baik dan ditunaikan dengan cara yang baik, dengan hati yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Nah, di sini Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi sebaliknya, apabila barang yang dinafkahkan atau barang yang dinadarkan itu kok barang yang buruk, yang jelek, atau ditunaikan atau diberikan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sopan, misalnya dengan menyebut-nyebutnya barangnya, bahkan disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Nah, ditambah lagi dilakukan dengan riya, pamer. Jadi sinilah maka Allah tidak akan menerimanya sebagai amal saleh. Ya enggak soleh, tidak baik kok. Dan Allah tidak akan membalasnya dengan pahala, malah dikasih siksaan malah. Demikian pula orang-orang yang enggan, aras-arasan, malas menafkahkan hartanya di jalan Allah. Atau orang itu menafkahkan hartanya untuk berbuat maksiat. Atau lagi orang itu tidak mau melaksanakan nadar yang telah diucapkannya. Nah, di sini Allah akan membalasnya dengan siksaan atau azab. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat dolim itu tidak ada seorang penolong pun baginya, tidak ada penolongnya. Nah, ini merupakan suatu peringatan benar ini, bahwa keengganan menafkahkan harta di jalan Allah, keengganan menunaikan nazar yang telah diucapkan, atau melaksanakan infak dan nazar dengan cara-cara yang tidak sopan, tidak baik, semua itu adalah perbuatan zalim. Kita berdoa jangan ikut-ikut seperti itu, dan berusaha jangan seperti itu. Sebab apa? Allah akan membalasnya dengan azab. Dan tak seorang pun dapat melepaskan diri dari azab itu. Tidak bisa, tidak terlepas. Jadi tidak bisa terlepas itu. Meskipun orang itu menebusnya dengan pahala amalnya sendiri, tidak nuntut, tidak bisa. Dalam hubungan ini, masalah ini, Allah berfirman pada ayat lain, yaitu surat Al-Mu'min
ayat 18 yang artinya tidak ada seorang pun teman serta bagi orang yang dolim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima. Pertolongannya tidak ada. Menafkahkan harta di jalan Allah baik merupakan sedekah untuk meringankan penderitaan fakir miskin, tetangga, teman, maupun infak untuk kepentingan umum, masjid, pondok pesantren, madrasah, untuk kepentingan negara, agama, adalah merupakan kewajiban orang-orang yang mempunyai harta benda. Ya, sebagai anggota masyarakat, sebagai santri, RT, RW. Apabila orang itu enggan menunaikannya, ditaruh bakhil, atau mau memberikan nafkah tapi dengan cara yang tidak wajar, seenaknya mencaci maki, pamer, maka orang itu dia sendirilah yang akan menerima akibatnya. Sebab kan sudah wajar sekali apabila Allah mengancam orang-orang seperti itu dengan azab yang sudah dijelaskan di keterangan ayat di atas, disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan kita harus berusaha maksimal bersedekah dengan ikhlas karena Allah, ridha Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.